Fikih pinjam meminjam. Islam sebagai agama yang syamil wa mutakamil, menyeluruh dan sempurna, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia antar sesama, yang dijawantahkan oleh para ulama dalam pembahasan fikih muamalah. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan yang sering dilakukan dalam keseharian hampir semua orang, di saat setiap orang tidak selalu memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan meminjamnya dari orang lain. Apa saja ketentuan syariah yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam? Apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh peminjam maupun pemilik barang? Pengertian ariyah. Ariyah berasal dari kata i'arah yang berarti meminjamkan. Dalam istilah ilmu fiqih, para ulama mendefinisikan ariyah dengan dua definisi yang berbeda. Ulama Hanafi nomor 1 dan Maliki nomor 2 mendefinisikan ariyah sebagai berikut. Tamliku manfaatun muaqqatatun bila awudin. Menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah nomor 3, Hambilah, Hanabilah nomor 4 dan Zahiriyah nomor 5 mendefinisikan ariyah sebagai berikut. Ibahatul intifa'u bima yahillu al-intifa'u bihi ma'a yuqa'u 'ainahu bila 'audin. Izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Masing-masing dari kedua definisi di atas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanafi dan Maliki menganggap bahwa ariyah adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang, sebab dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut. Sedangkan Syafi'iyah, Hambali, dan Zahiriyah memandang bahwa ariyah hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna barang tersebut, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang. B. Hukum taklifi. Ariyah atau pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam atau musta'ir merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang atau mu'ir. Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh. Meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan darurat, sedangkan pemilik barang tidak mendapat kemudaratan jika meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan, maka jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya, hukumnya menjadi wajib. Karena orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju. Menurut Hanafi dan Syafi'i, peminjam meminjam hukumnya bisa menjadi makruh jika berdampak pada hal makruh, seperti meminjamkan hamba saya untuk bekerja kepada orang kafir nomor 6. Ariyah juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang, seperti meminjamkan senjata untuk membunuh orang atau meminjamkan kendaraan untuk melakukan maksiat dan lain. Syarat barang pinjaman. Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai ariyah jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai ariyah jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin, dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis dipakai disebut dengan qard. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan. D. Hak dan kewajiban peminjam. Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apapun yang dibenarkan secara urf atau kebiasaan. Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apapun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fikih nomor 7, al-ma'ruf wa 'arfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat. Contohnya, seseorang minjam mobil sedan kepada temannya selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian. Si peminjam boleh menggunakannya untuk keperluan apapun selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar, contohnya dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman, dan lain. Tetapi peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya atau mengangkut hewan kurban karena secara uruf hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran. Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai ghasib. Contohnya, pemilik mobil hanya membolehkan mobilnya dipakai dalam kota atau hanya siang hari atau selama 2 hari dan lain sebagainya, maka peminjam tidak boleh menyelisih apa yang disyaratkan oleh pemilik barang.
Waktu pengembalian barang pinjaman. Kapankah pemilik boleh mengambil kembali barangnya ini pinjam? Apakah boleh mengambil sewaktu-waktu atau hanya boleh mengambil pada waktu yang sudah disepakati? Dalam hal ini para ulama terbagi kepada dua pendapat. Satu, pendapat pertama ulama dari kalangan Hanafi nomor 8, Syafi'i nomor 9, Ambali nomor 10, dan Zahiri nomor 11 memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapanpun dia mau dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Dua, pendapat kedua, sedangkan Maliki nomor 12 berpendapat pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu yang sewajarnya jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjam dari pemilik barang atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam. Maliki mendasari pendapatnya ini dengan perintah untuk melaksanakan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 1 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, hai orang beriman penuhilah akad-akad itu. Juga atas sabda Nabi, al-muslimuna 'inda syurutihim, muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka. Nomor 13. Barang pinjaman rusak, apakah peminjam wajib mengganti? Dalam kitab fikih para ulama mengaitkan masalah ini ke dalam pembahasan tentang status peminjam dalam kegiatan pinjam meminjam ariyah. Apakah sebagai yad amanah atau yad dhaman? Yad amanah adalah pihak yang berstatus hanya sebagai pemegang amanah dari pihak lain, di mana jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada amanah yang dipegangnya, dia terlepas dari tanggung jawab untuk mengganti selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaiannya. Sedangkan yad dhaman adalah pihak yang berstatus sebagai penjamin terhadap barang milik orang lain, di mana jika terjadi kerusakan atau kehilangan apapun alasannya, dia bertanggung jawab atas barang tersebut. Dalam kegiatan pinjam meminjam ariyah, para ulama berbeda pendapat apakah peminjam berlaku sebagai yad amanah atau yad dhaman. Satu, Hanafi riwayat marju dari Imam Ahmad dan Zahiriyah. Kelompok pertama yang diwakili oleh ulama dari kalangan Hanafi nomor 14, Zahiriyah 15, dan riwayat marju dari Imam Ahmad 16 berpandangan bahwa peminjam berlaku sebagai yad amanah, sehingga jika terjadi sesuatu pada barang pinjaman, peminjam tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut selama tidak disebabkan oleh kecerobohan dan kelalaiannya sendiri, atau peminjam menolak untuk mengembalikan ketika diminta oleh pemilik barang. Landasan pendapat ini adalah hadis riwayat Ad-Darqutni, laisa 'alal musta'irun ghaira muqili dhaman. Peminjam yang tidak berkhianat tidak wajib menjamin atau menanggung kerusakan barang pinjaman. Juga secara logis Malikiyah berpendapat bahwa peminjam sudah mendapatkan izin yang sah untuk menggunakan barang pinjaman dari pemiliknya, sehingga peminjam tidak berkewajiban untuk menanggung kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh kesalahan peminjam, sebab pada umumnya setiap barang itu akan mengalami kerusakan jika dipakai berulang-ulang. Dua, Syafi'iyah dan pendapat rajih dari Imam Ahmad. Sedangkan kelompok kedua yang diwakili oleh ulama Syafi'iyah nomor 18 dan pendapat rajih dari Imam Ahmad nomor 19 memandang bahwa peminjam berlaku sebagai yad dhaman. Itu artinya peminjam wajib bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada barang pinjaman dalam kondisi apapun, tidak peduli apakah disebabkan oleh kelalaiannya atau bukan. Dalil pendapat kedua ini adalah hadis berikut ini, nomor 20, dari Umayyah bin Safwan dari ayahnya bahwa Nabi meminjam tameng darinya pada waktu perang Hunain. Kemudian ia berkata, apakah engkau mengambilnya begitu saja wahai Nabi? Nabi berkata, tidak, melainkan ini menjadi pinjaman yang dijamin kembali. Dalam hadis di atas Nabi menyatakan bahwa pinjaman itu dijamin oleh beliau, sehingga dipahami bahwa menjamin barang pinjaman merupakan sifat dasar dari ariyah pinjam meminjam. 3, Malikiyah. Ulama Malikiyah nomor 21 membedakan jenis barang yang dipinjam jika barang pinjaman itu berupa barang yang bisa disembunyikan, ma yughabu alaihi, seperti pakaian dan perhiasan, maka peminjam wajib menjamin segala bentuk kerusakan atau kehilangan kecuali jika dia bisa menghadirkan bukti bahwa kerusakan itu bukan akibat kesalahannya. Sedangkan jika barang pinjamannya berupa barang yang tampak dan tidak bisa disembunyikan seperti rumah atau kos, maka peminjam tidak berkewajiban untuk menanggung kerusakan atau kehilangan, kecuali jika ada bukti yang menyatakan bahwa kerusakan itu adalah akibat dari kesalahannya. Rusak karena pemakaian wajar. Yang perlu digarisbawahi ketika